Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali lagi dan di pagi hari ini kita terus mau mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas kita. Dan pada pagi hari ini saya akan membawa renungan pada pagi hari ini dengan judul mengalami terobosan dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lebih bersyukur lagi kita boleh bangun diberkati oleh Tuhan untuk terus berjalan bersama Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dan terus berkarya bagi nama Tuhan. Kita akan baca renungan kita dari Markus 5 ayat 25, Markus 5 ayat 25 hingga ayat 29 demikian. Adalah itu situ orang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah ditabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang-orang itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang di dalam kehidupannya ingin mengalami sebuah terobosan, tetapi mereka tidak mengalaminya. Mengapa? Karena mereka tidak mempersiapkan dirinya untuk mengalami terobosan tersebut. Sebagai contoh, banyak orang yang ingin mengalami kehidupan yang baik, diberkati dengan kekayaan, karir yang lebih baik, rumah tangganya yang baik, bahkan kehidupan iman yang semakin dewasa. Tetapi mereka tidak melatih dirinya, mentalnya, bahkan hal-hal yang dilakukan adalah hal yang tetap sama setiap hari. Kita tidak akan mengalami hal-hal luar biasa apabila kita tidak berani keluar dari kebiasaan kita di setiap harinya. Bagaimana kita mau berkembang kalau hanya itu aja yang kita kerjakan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat mengalami terobosan tersebut dalam kehidupan kita? Kita harus memiliki pikiran iman untuk meraih keberhasilan, kesuksesan, ataupun mengalami terobosan dalam hidup kita. Kita perlu menata pikiran kita. Mengapa? Karena apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan, sikap, serta tingkah laku kita. Apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi setiap kegiatan kita hari-hari, hari lepas hari. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita menata pikiran kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Jelas dikatakan bahwa pikiran kita harus diisi dengan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya kita mengeluarkan perkataan yang tidak benar, menggosipi orang. Artinya apa? Pikiran kita harus senantiasa diisi oleh hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu salah satu. Yang pasti kita isi pemikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jelas dikatakan bahwa pikiran kita harus diisi dengan apa yang benar. Perempuan ini memiliki iman kepada Yesus dan iman tersebut yang memenuhi hati serta pikirannya bahwa apabila ia menjamah Yesus katanya, maka ia akan sembuh. Luar biasa. Memiliki pikiran iman. Ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tuhan memberi di kitab Yosua bahwa Tuhan memerintah Yosua untuk mengisi pikirannya dengan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, Yosua bukan saja memperoleh keyakinan dalam memimpin bangsa Israel, tetapi juga memberi hikmat dalam dia bertindak untuk membawanya kepada keberhasilan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami sebuah terobosan dalam hidup kita, kita harus memiliki pikiran iman. Dan bagaimana? Apalagi? Yaitu yang kedua, memiliki perkataan iman. Dalam ayat 28 jelas sekali perempuan ini mengatakan perkataan imannya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Daud, kita lihat ketika menghadapi Goliat, dia mengatakan perkataan iman yang luar biasa, yang menunjukkan keyakinannya bahwa Allah sanggup memberi kemenangan baginya. Dalam Kisah Para Rasul 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan, kita dapat melihat perkataan iman yang luar biasa dari Kaleb. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apabila kita rindu mengalami terobosan dalam hidup kita, kita harus memiliki perkataan iman. Jikalau kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingin mengalami terobosan dalam hidup, kita harus memiliki pikiran iman, memiliki perkataan iman. Buatlah pemikiran kita itu yang positif. Buatlah perkataan kita itu yang selalu membangun banyak orang, memberkati banyak orang, bukan menggosip. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita ini luar biasa, bahwa kita benar-benar diajarkan untuk kita mengalami suatu terobosan dalam hidup kita. Kita harus memiliki pikiran iman, dan kita juga harus memiliki perkataan iman. Harus memiliki perkataan iman. Dalam pendengaran firman Tuhan yang kita dapat hari ini, kita belajar bagaimana mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki pikiran iman. Artinya bahwa hati dan pikiran kita harus diisi dengan apa yang kita imani atau yakini. Tentunya dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan bukan berdasarkan keinginan atau ambisi pribadi kita masing-masing. Yang kedua tadi apa? Memiliki perkataan iman. Perkataan kita adalah cermin hati dan pikiran kita. Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan iman, maka perkataan yang muncul juga adalah perkataan iman. Mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar memiliki perkataan iman, memiliki pemikiran iman dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini terus memberkati kita semua untuk melakukan setiap aktivitas kita pada pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan selalulah terus berkarya bagi nama Tuhan. Dan biarlah hari-harimu pada pagi hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.